I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Karni. Kalian jangan lupa dengan NIM 2114201065. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Pada saat ini saya akan membuat video tentang edukasi HIV dan AIDS dengan mata kuliah keperawatan HIV dan AIDS, dosen pengajar Nurse Ingrinindi Escape MKes. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, apa itu HIV? HIV itu yang pertama, H yaitu human, I imunodefisiensi, dan V yaitu virus. Jadi HIV adalah nama virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh pada manusia. Yang berikut, apa itu AIDS? A adalah acquired, sedangkan I dan D yaitu imunodefisiensi, dan S yaitu sindrom. Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang didapat dari orang lain. Jadi HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. Selanjutnya ada penyebab HIV dan AIDS. HIV dan AIDS masuk melalui 2 jalur, melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga faktor risiko HIV dan AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut. Antara lain, sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Selanjutnya, bagaimana kita dapat tertular HIV? Kita dapat tertular dari siapapun yang di tubuhnya ada HIV. Misalnya yang pertama, kita bersenggama dengan orang yang bersangkutan, dan yang kedua, memakai jarum suntik bergantian dengan orang yang terinfeksi, dan yang ketiga, terlahir dari ibu yang terinfeksi atau disusui oleh ibu yang terinfeksi, dan yang keempat, transfusi darah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Berikut ada tanda-tanda gejala dari HIV dan AIDS. Dalam beberapa minggu infeksi HIV, gejala seperti flu, demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian, penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Penderita akan mengalami nyeri di daerah perut, keadaan nyeri saat menelan dan batuk, kering seluruh tubuh, kelelahan,
berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, malaisme atau berkeringat gastrointestinal, diare berair, diare terus menerus, mual atau muntah, sedangkan di bagian mulut, lidah putih atau ulkus, sedangkan di selangkangan, luka atau pembengkakan, tenggorokan, kesulitan menelan atau pegal. Juga umum, infeksi oportunistik bercak merah, kondidiasis oral, pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan yang tidak disengaja yang parah, radang paru-paru, ruam kulit atau sakit kepala. Selanjutnya ada apa yang terjadi kalau kita positif HIV. Jika kita positif HIV, yang pertama itu kita mungkin tidak tahu kalau kita baru saja tertular. Dan yang kedua, beberapa orang akan mengalami demam, sakit kepala, otot, dan sendi sakit. Dan yang ketiga yaitu sakit perut, kelenjar getah bening, membengkak atau ruam pada kulit selama 2 sampai dengan 3 minggu setelah tertular. Dan kemudian ada cara mendeteksi HIV atau AIDS. Sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan cek darah ke laboratorium. Di samping itu, urin juga berperan penting dalam mendeteksi adanya HIV dan AIDS. Tes selanjutnya itu tes air ludah yang biasanya dilakukan dengan 2 jenis tes. Yang pertama, tes Orasur serta tes Oral Quick Advances. Yang berikut ada tahap HIV menjadi AIDS. Nah, fase yang pertama itu adalah yang pertama umur infeksi 1 sampai dengan 6 bulan. Dan yang kedua, belum terdeteksi tes darah. Dan yang ketiga, belum terlihat gejala fisik. Sedangkan fase yang kedua, umur terinfeksi 2 sampai dengan 10 tahun. Berikut sudah terdeteksi tes darah, belum terlihat gejala fisik, dan sudah dapat menularkan. Sedangkan untuk fase yang ketiga, umur infeksi variatif, sudah terlihat gejala atau sudah terlihat sakit-sakitnya, dan terakhir belum disebut AIDS. Sedangkan fase yang keempat yaitu umur infeksi variatif, muncul infeksi oportunistik, berikut sudah disebut AIDS. Selanjutnya yaitu cara pencegahan HIV dan AIDS. Beberapa cara mencegah HIV dan AIDS tersebut diantaranya dengan melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, menghindari penggunaan obat-obat terlarang, melakukan sunat untuk pria, rutin melakukan screening HIV, penggunaan antiretroviral atau ARV, pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi dapat dilakukan dengan rutin mengonsumsi antiretroviral
atau ARV apabila ibu hamil mengidap HIV. Sebaiknya konsumsi obat ARV berdasarkan anjuran dokter. Rutin melakukan screening HIV. Rutin melakukan screening HIV adalah cara mencegah HIV dan AIDS yang sangat penting untuk dilakukan. Anda yang sudah aktif secara seksual sangat disarankan untuk screening HIV setidaknya 6 bulan sekali. Sekian dan terima kasih pembahasan saya tentang HIV dan AIDS. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Mekarni Halupa, saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem